yang kedua bagi seluruh jemaah salat Jumat di ruang salat utama Masjid Agung Jawa Tengah yang diadakan para santri Ma'had Hafizul Quran MAJ Bebas Jawa Tengah serta muslim pendengar setia radio yang sedang radio jauh juga para pemirsa MAJ TV dan TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada siang hari ini akan dilanjutkan kajian fasal tematik. Insyaallah tema pada siang hari ini yaitu Ramadan di antara bulan-bulan lain dalam Al-Quran. Untuk itu bagi para jemaah dan juga para santri yang nanti bertanya bersama kepada beliau, Dr. Kiai Saiful Rasim dan bagi para pendengar setia dan juga dari juga para pemirsa bisa bertanya melalui WhatsApp yang dari istri 0821 baik itu terbuka kajian konsultasi pada siang hari dengan bacaan dari kitab Al-Qur'an wa isyafa'atu Rasulullah ala hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillah. Baiklah, sudah kita semua bersama kajian konsultasi bersama beliau Dr. Kiai Saiful Rasim. Mari kita hormati waktu dan kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang kajian tafsir tematik masih dalam menjalankan kegiatan Allah. Bagi yang ada di ruang utama masih dalam menjalankan para santri, para hadirin sekalian maupun yang ada di pendengar setia dan pemirsa dan kajian TV di video dengan berbahagia. Semoga kita semua bangsa diberikan segala rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Diberikan panjang umur sehingga bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan dengan tuntas dan ikhlas dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Insyaallah besok atau lusa kita akan mulai melaksanakan puasa, kita sudah memasuki bulan puasa. Tapi nanti malam kita menunggu pengumuman dari pemerintah apakah besok bukan puasa atau besok lusa yang hari Ahad. Jadi ada kemungkinan ada perbedaan di masyarakat Indonesia tentang awal bulan suci Ramadan. Saya pikir tidak perlu dibesar-besarkan. Yang penting adalah masing-masing punya dalil syar'i, masing-masing adalah landasan syar'nya dari Al-Quran, dari hadis. Selama itu yang kita jadikan pegangan, kalau telah nanti ada yang puasa hari Sabtu dan ada yang mulai puasa hari Ahad, ini bikin masalah. Sebab hari-hari biasa kadang teman kita puasa secara Kamis, kita tidak puasa, kita tidak bisa bergaul dengan baik. Atau kita yang puasa secara Kamis, sementara teman kita tidak puasa, kita juga tidak ada masalah. Oleh karena itu, nanti kalau ada perbedaan, kita sikapi dengan bijaksana, kita sikapi dengan penuh kebijaksanaan. Sebabnya apa? Sebab yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hari Sabtu atau hari Ahad kemenangan, tapi yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah
penghambaan kita, kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kita akan mengangkat tema yaitu lafal Ramadan atau bulan Ramadan di antara bulan-bulan lain dalam Al-Quran. Adalah suatu kemuliaan, sesuatu yang istimewa, karena Ramadan itu adalah satu-satunya bulan yang disebut secara shar'i di dalam Al-Quran. Tidak ada di dalam Al-Quran disebutkan bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Muharram, bulan Dzulhijjah. Bulan-bulan lain disebutkan oleh Al-Quran dengan menonjolkan peristiwa yang ada di situ. Misalnya Al-Hajj Asyhurun Ma'lumat, bulan haji itu adalah atau ibadah haji itu adalah di bulan-bulan tertentu. Asyhurun Ma'lumat, Asyhurun Ma'lumat yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Demikian juga ada bulan lain yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya dengan menyebutkan yaitu sifat dari bulan tersebut. Misalnya yaitu bulan Asy-Syahrul Hurum. Inna iddat asy-syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan. Bagaimana dalam firman Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Di antaranya ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sementara kalau bulan suci Ramadan itu disebut secara jelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Disebut secara jelas dan tegas. Lebih tegas lagi, kata Ramadan itu didahului dengan syahr. Dan syahr itu sendiri kata syahr. Syahr itu artinya adalah masyhur, kata masyhur. Syahrul masyhur. Dari sisi bahasa kata syahr itu adalah sesuatu yang populer, sesuatu yang terkenal, sesuatu yang diumumkan secara terbuka kata syahr. Jadi kalau dikatakan syahr usia itu artinya adalah bulan yang dipenuhi dengan puasa, bulan yang suasananya adalah suasana puasa. Dan ini diadopsi oleh kalau tidak ini masyarakat Indonesia, misalnya bulan promo, bulan diskon, itu artinya apa? Dalam 1 bulan penuh ada promo. Dalam 1 bulan penuh ada diskon. Sebagainya. Syahr. Misalnya dalam penggunaan misalnya syahrul ar-rajulu as-sayyid. Seorang laki-laki mensyaharkan pedang. Apa
mensyahadakan mensyahadakan kita adalah mengacungkan badan. Kenapa orang mengacungkan badan? Orang mengacungkan badan itu karena dia siap untuk bertarung, siap untuk berduel, siap untuk bertahan, siap untuk menyambungnya. Dan ketika kita katakan syahrul Ramadan, itu artinya apa? Kita mendeklarasikan dari bulan Ramadan untuk menunjukkan kepada semesta, inilah bulan Ramadan. Inilah saya siap menyambut bulan Ramadan. Inilah aku siap mengisi bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah. Para mufassir dalam ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, itu banyak yang mengatakan bahwa syahrul Ramadan itu posisinya adalah sebagai obat dari mubtada yang dibuang. Karena apa? Karena ini adalah rangkaian dari ayat yang sebelumnya, ya jadi yang kutiba siyam dan kutiba lagi ya mampu jadi sesuatu. Kemudian syahrul Ramadan dengan kata lain, puasa yang diperintahkan di situ. Siapa yang mempunyai, siapa yang mendapatkan rukhsah keringanan untuk tidak berpuasa, siapa yang ini itu ada pada bulan Ramadan. Ada pada bulan Ramadan. Jadi seakan-akan di sana itu ya, kalau kita ilustrasikan, di sebuah mall atau sebuah perusahaan, sebelumnya dia mengatakan akan ada promosi besar-besaran, akan ada kenaikan gaji, akan ada diskon besar-besaran, akan ada ini juga saja. Orang menjadi bertanya-tanya, kapan sih itu? Maka dijawab itu syahrul Ramadan. Makanya ada kisah di mana umat pada zaman dahulu, seorang ulama ahli kitab suci Taurat, dia itu sepanjang hidupnya itu selalu berpuasa, selalu sholat, selalu beribadah. Ketika ditanya kenapa kamu sedemikian serius, sedemikian tekun beribadah, jawabnya adalah, aku ingin mendapatkan pahala yang sebanding dengan umat di akhir zaman. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa ada suatu promosi besar-besaran yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Ada diskon besar-besaran yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Ada keutamaan yang sangat banyak yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kitab-kitab suci sebelumnya. Tapi kapan itu terjadi? Kapan itu terjadi? Itu masih misteri, masih
dan gongnya adalah ketika turun ayat syahrul Ramadan. Kalian pada mengumpulkan promosi besar-besaran keutamaan. Kalian pada mengumpulkan fadilah-fadilah keutamaan yang sangat melimpah luar biasa. Inilah saatnya, yaitu syahrul. Jadi ayat ini itu ada konteks, ada siapa, ada konteks di dalam paragraf, di dalam paragraf atau pikiran utama di dalam ayat ini. Itu mulai dari dan mengikuti bahwa manusia sampai kemudian syahrul Ramadan. Meskipun puasa itu sendiri itu masuk dalam konteks tema yang lebih besar, yaitu apa? Yaitu ayat sebelumnya, yaitu tentang kemanusiaan. Ini menarik. Al-Quran itu di dalam membangun pemikiran itu sangat menarik. Jadi ayat sebelumnya yang walaupun fil qisas sekalian dia beranda, dan bagi kalian wahai orang-orang yang punya nalar, punya albab, bahwa kisos di sana itu ada kebenaran. Kisos di dalamnya itu ada kebenaran. Cuma kenapa perlu adanya kisos? Itu adalah untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Di tahapan pertama, supaya kehidupan manusia itu terjadi, supaya kesinambungan manusia sebagai khalifah itu terjaga, maka disyariatkan yang namanya kisos. Tapi kemudian dijelaskan bahwa dengan adanya kisos, barangkali mengerikan, maka disyariatkan yang namanya wasiat. Kenapa wasiat? Karena sing jenenge manusia itu terjadi pertikaian, terjadi pertentangan, terjadi ini itu. Itu karena tidak ada keterbukaan sejak awal. Cara Jawa itu perintah, itu perintah tidak ada keterbukaan dari awal. Nah, wasiat itu adalah dalam rangka supaya ada keterbukaan dari awal. Ini ada kata akan aku bagikan kepada sisi pikir dan sebagainya. Wis jelas, dia sepakat, selesai. Ketika hal ini tidak dilakukan, ada orang punya harta kemudian meninggal, apa yang terjadi? Yang terjadi ini pembagiannya bagaimana? Oleh karena itu yang namanya wasiat dan namanya warisan itu adalah dalam rangka untuk menghindari pertikaian tersebut. Dan si jenenge manusia orang Arab punya kata al-aqrab kal-aqrab. Kerabat dekat itu seperti kawan jiwa. Jadi kalau kita jiwa mematuk itu kenapa keluar orang yang
berpotensi untuk menggigit, orang yang berpotensi untuk mencatat, itu adalah orang yang cerdas. Ya, memang ada yang nyaman dari sebab al-aqra kalau dan oleh karena itu, aqra yang mengantisipasi juga berat. Innamal mu'minuna ikhwatun sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Fa'aslihu maka damaikan. Ini menarik. Meskipun sebab nuzulnya itu terjadi peperangan, tapi kalau kita mengambil maka al-ibratu bi umumil lafzi la khusus sabab. Ini menariknya begini. Ketika kamu menjalin persaudaraan, menjalin pertemanan dengan orang lain, apalagi menjalin percintaan, maka yang harus kamu antisipasi itu adalah perilaku dari dia itu apa, sambut kamu mengatasi. Jadi jangan dibayangkan sepindah-pindah saja terus berfoto baik, bisa jelas bareng, bisa makan bareng, bisa jajan bareng. Oke, itu perlu, itu boleh. Tapi juga dipikir, saya itu mau kemana kita apa? Pelit, akhir. Bagaimana saya mendekat? Saya kira tadi orang yang seraikan kasut diri. Bagaimana saya? Itulah cara Al-Quran. Cara Al-Quran itu tindakan-tindakan preventif atau al-wiqayah khairan minal amal. Jadi jaga kesehatan itu lebih apik daripada jaga kesehatan lebih apik daripada jaga supaya kita tidak terkena afat, tidak terkena hal buruk dari pekerti dari perilaku seseorang. Itu lebih baik daripada kelihatannya baik-baik saja. Suatu ketika dia jadi pertikaian, ya, itu mengobati ini suwe, recovery ini suwe. Jadi siapa itu? Kita berteman, berpasangan dengan orang lain, dan ternyata pasangan kita itu tidak baik. Kemudian orang ngomong, Mas, itu bujurmu, aku sudah bilang, aku sudah bilang, bujurmu juga ini, misalnya aku sudah bilang, dan aku juga sudah tahu cara mengatasi. Nah, setelah wasiat masuklah yang namanya yaitu puasa. Puasa itu artinya apa? Puasa itu artinya membangun kemanusiaan dari diri sendiri. Membangun kemanusiaan mulai dari diri. Dan ini perilakunya para al-anbiya wal-mursalin. Orang kadang marah tersinggung. Kenapa? Karena disakiti, karena dicela, karena diejek dan sebagainya. Tapi pertanyaan mendasar yang perlu kita ajukan, apakah setiap ejekan yang disampaikan kepada orang lain harus selalu disikapi dengan marah? Tentu tidak.
SAW berapa banyak orang yang menyakiti dan mencela beliau. Tapi apakah beliau membalas dengan kemarahan? Nabi Musa alaihissalam betapa sadisnya kaumnya yaitu Bani Israel menyakiti, menghina, mengganggu beliau. Tapi apakah beliau marah? Beliau tidak marah. Kenapa? Karena di dalam internal diri beliau itu sudah tertanam yang namanya puasa. Jadi kita marah itu sebetulnya bukan karena di pihak sana itu memancing marah. Kita marah itu karena kita mengorbankan, menyurut potensi marah yang ada di dalam diri. Kode-kode tersedia ini, ya, sama-sama dimarahi. Nek sing memarahi itu adalah orang yang tidak kenal kita, tapi memang. Tapi kalau yang memarahi kita itu adalah orang tua atau kekasih kita, sanggup kita marah? Tidak bisa. Berarti kenapa kita marah? Kita marah itu sejatinya adalah karena kita menurut api yang ada di dalam diri. Jadi faktor utamanya itu adalah diri kita bukan apa. Faktor utamanya adalah diri kita. Di orang lain itu hanya faktor-faktor X kesehatan. Jadi hewan yang mau menjadi kesenangan. Hewan yang mau kesenangan karena hatinya enak, ngaku-ngaku, ketemu kalau orang senyum, kemudian kita lagi ngecek, mau senyum-senyum, terus senyum kejar, mau senyum-senyum. Jadi kan juga sebaliknya dengan orang itu, hewan itu katanya mau narsis, tsunami jatim gitu. Orang mau kejar orang angin, dari konten, narsis, asal status, asal story. Nah, Al-Quran juga betapa Al-Quran itu di dalam membangun kemanusiaan itu mulai dari bagaimana kita berhubungan bergaul dengan orang lain sampai kepada yang paling inti yaitu pengendalian diri. Dan itu adalah dengan tulus. Kita lihat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ini yang menarik. Yang menarik adalah bahwa kitab-kitab suci itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Suku Nabi Adam yaitu pada tanggal 6 bulan Ramadan. Jadi wilayahnya macam-macam. Taurat tanggal 13, Injil tanggal sekian, Al-Quran tanggal 24 bulan suci Ramadan. Apa korelasi antara turunnya kitab suci dengan bulan suci Ramadan, yaitu bulan puasa? Korelasinya kalau kita lihat sejarah Nabi Muhammad SAW, di satu sisi
Dan di sisi lain kita lihat yaitu kalam Allah atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan bahwa Allah ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dan pada saat itu adalah musim dingin, beliau itu beliau basah, kuyup penuh dengan keringat. Karena sangat berat, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berat ini, jadi kalau Allah firman Gusti Allah yang maha agung, yang maha besar, yang maha besar, semua Allah. Kemudian dalam BK1 menulis kata Mas satu daerah dia Mas Kawasan satu daerah dia cuma satu baris dari dikasih itu asalnya kaki seni langsung bahas asalnya kaki seni langsung bahas kalau bahasanya asalnya wakil menggigilnya karena pas musim dinginnya ya tapi itu langsung besoknya lagi masalah jangan lupa apalagi itu dari manusia ke manusia, itu reaksi kita ya, reaksi seseorang ketika menerima pesan dari kekasihnya, mungkin dari musuhnya, nggak usah dulu jadi kelas ini kalau mau. Jelas ini bukan buat di sana. Dan ini yang mengirim pesan yang berfirman kepada Allah Subhanahu. Dan Allah punya cara bagaimana supaya wahyu yang sedemikian berat, wahyu yang sedemikian penuh makna itu bisa diterima oleh Gusti Kanjeng Nabi dan para nabi dan para rasul dengan baik. Caranya bagaimana? Kita lihat sejarah umur 6 tahun, umur 5 tahun. Itu hati beliau itu sudah di-scan dengan jangan sampai ada virus ini masih di komputer sejenis komputer nih hard disk itu orang virus itu dikirimkan kalau masuk mentah itu kan juga dengan hati kita itu nama virus virus itu hidayah mau masuk setelah itu di-scan kita punya komputer itu harus melakukan scan supaya apa? Virus-virus yang ada di komputer kita itu yang disebutkan di dalam sejarah Nabi Muhammad di-scan 4 kali lebaran, tapi menurut saya itu ya sering di-scan. Jadi bersih, kemudian ditambah lagi berpuas, sehingga apa? Sehingga wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa berjalan dengan mulus.
Itulah mengapa Al-Quran diturunkan secara berulang-ulang. Tidak bisa Al-Quran yang sedemikian banyak kalau saja dan baca pesan sampai dari kekasihnya itu semestinya mampu. Al-Quran sampai berlari-lari harus bertahan waqala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika litsabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Orang-orang kafir mengatakan, kenapa sih Al-Quran begitu dikaji dulu? Kadzalika litsabbita bihi fu'adaka supaya kokoh hatinya dengan karena waktu itu berat. Tujuan bagian mengajar omongan jadi ada koordinasi yang saling sinambung, wahyu, Al-Quran dan bulan suci Ramadan atau Al-Quran, bulan suci Ramadan dan jiwa yang manusia. Itu tiga-tiganya harus bersinergi dan harus saling kait-mengkait, harus saling kait-mengkait. Kita memasuki bulan suci Ramadan, kita harus suci. Dan secara simbolis itu orang-orang Jawa sudah mengajari kita. Dia masih jenis nyabran, masih jenis kumpul, masih jenis ini adalah simbol bahwa kita ini mau masuk ke bulan suci, maka kita harus suci. Meskipun sejatinya kesucian tidak kesucian dan hati bersih dari noda dan kotoran. Terbukti adalah Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau sudah mau selesai bertapa 30 hari, beliau merasa tubuhnya kumal, nggak enak dan sebagainya. Kemudian beliau mandi, tapi justru disalahkan oleh Allah Subhanahu. Jadi yang namanya kesucian di dalam wahyu itu adalah kesucian jiwa, bukan hanya sekedar kesucian bagi wahyu Ramadan. Oleh karena itu, semoga kita semua mendapatkan wahyu, mendapatkan tambahan hidayah, mendapatkan tambahan sinar yang Tuhan. Baiklah, kita sampaikan supaya kesempatan kita berwafat, kita mengisi Ramadan dengan ibadah kepada semangat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita akhiri pengajian kita yang bersama-sama kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.